Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kami CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Sukabumi. Saya Tripuji Astuti dari SMP Negeri 2 Cisolok. Saya Rizky Janwar Arifin dari SD Negeri Cisasah. Saya Mujamil dari SMP Negeri 1 Cisolok. Pada kegiatan ini, kami akan mempraktikkan coaching untuk supervisi akademik pada pembelajaran 4 demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Tripuji Astuti sebagai observer. Saya Rizky Janwar Arifin sebagai coach. Dan saya Mujamil sebagai coaching. Berikut video kami pada sesi 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Rizky siang ini? Alhamdulillah Bu, baik. Ya. Baik Pak, pada siang ini kita akan mengadakan praktik coaching untuk supervisi akademik. Sebelum kita mengadakan praktik coaching, terlebih dahulu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Rizky. Yang pertama yaitu mengenai praktik coaching ini menggunakan alur tirta, yaitu yang pertama yaitu tujuan umum, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat tanggung jawab. Semoga nanti pada saat praktik coaching alur tirta ini akan nampak ya Pak ya. Kemudian yang kedua yaitu kompetensi yang dimiliki oleh Pak Rizky sebagai coach. Nah, kalau boleh saya tahu nih Pak Rizky, pada kesempatan ini kompetensi apa yang ingin Pak Rizky kembangkan? Yang pertama, kompetensi yang saya kembangkan itu ada 3 Bu. Yang pertama itu kehadiran penuh, presence. Yang kedua itu mendengarkan aktif, ya. Dan yang ketiga itu memberi pertanyaan yang berbobot. Oh ya, baik, berarti 3 kompetensi itu Pak yang ingin Bapak kembangkan. Oke, nah apa indikator keberhasilan dari kompetensi yang
ingin Pak Rizky dapatkan? Ya, seperti tadi Bu yang sudah saya bilang, yang pertama itu kehadiran penuh, Ya. mendengarkan aktif dan Ya. memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oh ya, baik Pak. Saya catat ya Pak. Iya. Nah, berarti selanjutnya Pak, saya serahkan kepada Pak Rizky dengan Pak Jamil untuk melakukan praktik coaching. Ya. Silakan. Terima kasih Bu. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Jamil siang ini? Alhamdulillah Pak, kabar baik. Gimana Pak kabarnya juga? Alhamdulillah Pak baik. Iya. Ada yang diceritain Pak? Iya Pak, ini Pak mohon maaf sebelumnya nih Pak mengganggu waktu istirahat Bapak nih. Saya sengaja pengen konsultasi dengan Bapak. Ini mengenai proses pembelajaran di kelas saya nih Pak. Kebetulan kan saya mengajar IPS ya Pak ya, di SMP. Nah, di dalam modul ajar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, di situ ada materi tentang perkenalan tentang lingkungan, gitu Pak, lingkungan di sekitarnya. Dan salah satu indikator ataupun materi yang ada di dalam lingkungan itu adalah peserta didik diharapkan mengenal tentang peta, gitu Pak. Nah, yang menjadi permasalahan saya gini Pak. Ini kan peta yang saya ajarkan di peserta didik sekarang ini kan peserta didiknya udah berbeda Pak. Udah peserta didik zaman milenium ini Pak. Sedangkan kan saya zamannya zaman Z, generasi Z gitu. Jadi gimana nih Pak caranya gitu? Saya jadi bingungnya di situ. Ada perbedaan level generasi ini Pak. Saya generasi Z, anak peserta didik saya generasi milenium gitu. Oh, jadi itu ya permasalahannya mungkin tentang tugas Bapak ya, Ya. yang mengenai peta tersebut. Iya. Karena mungkin sekarang kan kalau memang Pak ya, kalau sekarang kan zamannya sudah beda. Iya. Apalagi kita masih zaman abad 21 Pak. Oh Yang- iya itu Pak yang jadi pertimbangannya di itu Pak. Iya. Jadi bagaimana sih supaya pelajaran ini bisa bermanfaat untuk mereka gitu untuk Pak. mereka. Gitu. Iya, untuk mereka juga mungkin Bapak di sini ya kebanyakan kalau dulu mungkin kalau menulis menggambar peta, mungkin peta pulau ataupun peta Indonesia Pak ya, biasanya menggunakan kertas ataupun kertas karton ya. Iya, itu biasanya seperti itu Pak. Iya. Heeh. Kalau sekarang mungkin anak-anak fokusnya ke gadget itu ya, smartphone. Nah, itu kayaknya seperti itu Pak. Jadi memang gadget ini kan sudah apa namanya? Sudah membumi Pak. Sudah Iya. membumi. Tidak mengenal kalangan, tidak mengenal usia, semua rata-rata udah punya gadget masing-masing gitu. Iya. Iya Pak. Tapi mungkin Pak ya dari itu Pak ya kan supaya anak-anak mungkin Pak ya sesuai yang Bapak harapkan, apa yang sudah Bapak lakukan gitu. Supaya anak-anak itu mungkin tidak untuk sementara lah tidak menggunakan gadget terlebih dahulu gitu untuk menggambarkan hal tersebut. Iya. Saya itu pertama-tama Pak untuk usaha yang telah saya lakukan mereka untuk mengenal terhadap keluarganya dulu. Jadi anak-anak disuruh oleh saya untuk membuat pohon keluarga Pak. Jadi si anak ini supaya mengenal nenek kakek dari ibunya, nenek kakek dari bapaknya, kemudian saudara dari ibu dan saudara dari bapaknya siapa aja, baru kemudian dia mengenal terhadap keluarga intinya ya. Jadi bapak, ibu dan anak itu siapa aja di situ. Jadi yang sudah saya lakukan untuk memperkenalkan lingkungan sekitar itu diantaranya memperkenalkan membuat pohon keluarga gitu. Iya. Mungkin dari sana ada Pak hambatan-hambatannya mungkin? Hambatannya pastinya Pak, yang pertama saya tuh anak-anak itu kan belum tentu punya handphone semua. Yang kedua, anak-anak tidak sepenuhnya, walaupun dia punya handphone, belum tentu ketersediaan kuotanya juga itu, kuota internet ya Pak ya, itu belum tentu juga gitu. Jadi hambatannya itu Pak, kemungkinannya seperti itu. Kemungkinannya mungkin Iya. dari mungkin tidak mempunyai handphone, yang Ya. kedua mungkin jaringan internet juga Ya seperti itu Pak, jaringan internetnya juga kadang-kadang memadai, kadang-kadang tidak. tidak memadai. Iya. Nah dari hambatan tersebut mungkin Bapak mempunyai solusi untuk anak-anak peserta didiknya gitu. Iya, solusinya mungkin ini Pak, untuk bagi anak yang tidak membawa handphone atau bukan tidak punya Pak ya, Iya. saya yakin semua siswa sudah punya. Yang tidak membawa handphone, kalau untuk 1 orang, 2 orang sih bisa saya pinjamkan Pak handphone saya ataupun handphone guru yang lain gitu ya, untuk sebagai
media mereka untuk belajar. Tapi kalau misalkan handphonenya banyak nih Pak, handphonenya banyak, siswanya yang jarang yang bawa handphonenya banyak, saya yang tidak bawa handphone saya alihkan kepada yang bawa handphone untuk mengetahui, mengikut aja Pak ke kelompoknya itu masing-masing. Itu kalau misalkan solusi ketika ada anak yang tidak membawa handphone. Kemudian kalau masalahnya anak itu tidak mempunyai kuota, ya solusinya tidak akan jauh, pasti saya akan memberikan tethering ya Pak ya, tethering gratis kepada anak itu untuk di-share gitu kuota saya kepada anak. Yang penting biar bisa mengerjakan. Bisa mengerjakan ya, punya pengalaman belajar gitu. Ya. Jadi itu ya yang sudah solusinya sudah ada Pak ya. Iya Pak, solusinya sudah ada sebenarnya Pak. Nah ini dalam waktu dekat ini mungkin Pak ya, hari-hari yang paling dekat pembelajaran apa Pak itu yang menggunakan gadget gitu, smartphone? Iya, kebetulan ini Pak pada minggu depan sesuai dengan target kurikulum, di situ saya akan melaksanakan pembelajaran peta itu di minggu depan Pak. Di minggu depan. Iya, jadi minggu depan saya sudah mulai melaksanakan pembelajaran peta itu. Pembelajaran peta. Iya. Ya Pak ya, kan ini dari obrolan kita Pak ya, percakapan yang mungkin sangat singkat ini. Iya. Kalau Bapak mungkin dihitung atau di level atau dalam angka Pak ya. Mungkin dari angka 1 sampai 10 Pak ya. Bapak ini mungkin berada pada angka berapa? Kalau saya menilainya Pak di angka 7 kali Pak. Kalau dari hitungan 1 sampai 10 saya di angka 7 ini Pak. Karena memang saya pernah melaksanakan ketika pembelajaran dalam pohon keluarga itu Pak. Jadi jadi saya menilainya di angka 7 gitu. Di angka 7. Pasti kan Bapak juga dalam hati keinginan Pak ya, ingin mempunyai angka yang sempurna. Iya. Angka 10 mungkin. Apa yang akan Bapak lakukan untuk mencapai angka tersebut? Kemungkinannya Pak kalau untuk mencapai angka 10, yang pertama pastinya Pak seperti hanya tadi yang saya utarakan, pertama anak-anak itu disuruh untuk bisa mempergunakan aplikasi yang ada di dalam gadgetnya masing-masing gitu ya, khususnya aplikasi yang berkenaan dengan peta nih Pak. Ada namanya GPS esensial, ada yang namanya Google Map dan sebagainya. Itu yang pertama Pak. Yang kedua yang bisa ini bagaimana aplikasi-aplikasi yang ada di situ bisa dimanfaatkan oleh mereka di dalam kehidupan sehari-hari mereka gitu Pak. Jadi jangan sampai pengetahuan yang mereka dapatkan itu tidak berguna untuk kehidupan dia di kemudian hari. Gitu aja mungkin Pak. Iya. Mungkin ada rekan Bapak yang akan membantu? Untuk rekanan saya pastinya ada Pak, karena memang saya ini kan berada di dalam MGMP ya Pak ya. Iya. Di mana satu sekolah kami itu ada sekitar 5 guru mata pelajaran IPS Pak. Jadi kami membentuk MGMP, di situ kami secara rutin setiap 6 bulan sekali melakukan pertemuan untuk membicarakan hal-hal yang berkenaan dengan mata pelajaran IPS, apa yang ada kesulitannya, apa ini. Jadi kemungkinan besar rekanan yang akan saya ajak, yang akan saya bawa untuk berdiskusi sebagai media untuk sebagai fasilitator ataupun sebagai rekan kerja saya itu adalah guru-guru IPS itu Pak di dalam GMP sekolah. IPS sekolah. Iya. Seperti itu Pak ya. Iya. Mungkin yang juga tadi kayaknya Bapak juga ingin mencapai ya dalam penilaian yang sempurna. Nah, mungkin dalam waktu yang sangat dekat Pak, yang paling dekat Pak ya. Tadi kan mungkin agak jauh ya waktunya. Nah, sekarang mungkin waktu yang sangat dekat sekali Pak. Mungkin Bapak akan mempraktekannya ini kapan kira-kira ke anak-anak? Mempraktekannya kemungkinan besarnya Pak minggu depan Pak. Minggu depan. Iya, minggu depan kebetulan ada jadwalnya padat dan juga materinya juga di minggu-minggu itu Pak. Di minggu-minggu. Iya, minggu depan itu yang bisa saya laksanakan gitu. Itu konkretnya gitu. Itu konkretnya seperti itu. Iya. Baik Pak ya, karena kan kita ini coaching yang sangat singkat ini Pak. Iya. Dari obrolan kita Pak ya, dari tadi mungkin apa sih yang Bapak dapatkan dari coaching kita hari ini? Ini Pak yang bisa saya dapatkan ternyata memang solusinya itu ada di diri saya sendiri Pak. Iya. Jadi permasalahan yang ada yang muncul di kelas walaupun di sekolah itu ternyata
solusinya ada di saya, gitu Pak. Pengembangan diri juga adanya di saya. Jadi tergantung kepada kemauan saya sendiri. Mau tidak menggali potensi yang ada di dalam diri saya gitu. Dan alhamdulillah berkat obrolan Bapak nih, saya Iya. bisa menggali potensi saya gitu ya. Potensi anak-anak ya, Iya. dengan zaman mileniumnya, membawa punya handphonenya. Jadi ya iya ya, lebih baik saya menugaskan anak-anak membawa handphone daripada untuk menggambar dalam sebuah kertas Di untuk kertas. peta itu gitu Karena Pak. mengikuti zaman. Karena zamannya yang Iya. berbeda gitu Pak. Iya, iya. Iya. Itu Pak. Terima kasih banyak Pak. Iya. Ini obrolannya saya bisa menggali potensi saya sendiri gitu Pak. Iya, sama-sama. Baik Pak ya, kita mungkin bertemu kembali minggu depan Pak. Iya Pak, saya tunggu Pak nanti Iya. kehadiran Bapaknya. Kita sama-sama bertemu nanti minggu depan. Iya, mungkin hanya itu saja Pak ya. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas praktik coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Rizky dengan Pak Mujamil. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan, tapi sebelumnya saya akan mengevaluasi dulu jalannya praktik coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Rizky dengan Pak Mujamil dengan menggunakan alur tirta. Nah, dengan alur tirta ini tadi tujuan umumnya supaya anak-anak itu dapat menggunakan telepon genggam, kemudian identifikasinya itu pada pembelajaran IPS. Iya. Nah, yang semula menggunakan kertas itu sudah berganti menggunakan telepon genggam sesuai dengan tadi perkembangan zaman abad 21. Kemudian rencana aksinya yaitu dengan meminjamkan telepon genggam kepada murid yang belum memiliki, kemudian memasang internet di sekolah agar semua murid dapat mengakses materi tersebut ya dengan menggunakan jaringan yang sudah ada di sekolah tersebut. Kemudian tanggung jawabnya juga sudah nampak akan melaksanakan dalam waktu dekat ini ya sekitar 2 mingguan. Terima kasih ya Pak. Nah tadi indikatornya keberhasilan dengan praktik coaching menggunakan alur tirta itu sudah tampak pada praktik coaching yang Bapak lakukan. Nah kemudian ini pertanyaan yang ingin saya ajukan yang pertama. Tadi sudah disampaikan apa yang menjadi indikator ketercapaian dari pengembangan kompetensi tadi Pak setelah praktek coaching ini. Iya, dari indikator tadi kan saya sudah bilang Bu ya, yang pertama mungkin kehadiran secara penuh. Ya. Yang keduanya yaitu mendengarkan aktif. Ya, mendengarkan aktif. Ya. Yang ketiganya kan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, betul. Pertanyaan berbobot tadi yang Pak Rizky sampaikan ajukan ke Pak Mujamil sudah dapat menggali, mengeksplor ya potensi yang ada di Pak Mujamil ya. Nah, seperti itu. Kemudian, Pak Rizky tadi sudah melakukan praktik coaching, berarti sudah merasakannya praktik coaching dan kompetensi coach seperti apa dengan menggunakan alur tirta. Nah, untuk praktik coaching berikutnya nih, kompetensi apa yang akan Pak Rizky kembangkan? Ya, mungkin untuk berikutnya Bu ya, saya akan mengembangkan itu pertanyaan yang berbobot. Oh iya, mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Juga ya dengan kehadiran penuh juga. Iya. Oh iya. Hanya 2 itu? Iya. Oh iya. Berarti yang untuk mendengarkan aktifnya berarti sudah maksimal ya Pak ya? Sudah maksimal. Baik Pak. Ya, terima kasih waktunya Pak. Pak Rizky tadi kan sudah melaksanakan praktik coachingnya, sudah bisa merasakan nih ya. Nah, untuk praktik coaching yang akan datang atau berikutnya nih, kompetensi apa lagi yang akan Pak Rizky kembangkan pada coaching berikutnya? Yang untuk coaching selanjutnya mungkin Bu saya akan mengembangkan satu Bu ya. Kehadiran penuh Bu. Kehadiran penuh. Yang keduanya mungkin ya memberikan pertanyaan yang berbobot. Karena untuk mungkin mendengarkan aktif ya sudah maksimal lah. Oh iya baik. Berarti yang mendengarkan aktif sudah maksimal. Nah kemudian untuk praktik coaching berikutnya akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, presensi sama mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih untuk praktik coaching kita pada siang ini. Saya ucapkan selamat untuk Pak Rizky dan Pak Mujamil.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lope-lope dari Sukabumi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Perkenalkan, nama saya Mujamil dari SMPN 1 Cisolok.
Saya Tripuji Astuti dari SMP Negeri 2 Cisolok. Saya Rizky Januar Arifin dari SD Negeri Cisasa. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Sukabumi akan melaksanakan demonstrasi kontekstual, di mana di sini saya akan berperan sebagai observer. Saya Tripuji Astuti sebagai coach. Saya Rizky Januar Arifin sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Perkenalkan, nama saya Mujamil dari SMPN 1 Cisolok. Saya Tripuji Astuti dari SMP Negeri 2 Cisolok. Saya Rizky Januar Arifin dari SD Negeri Cisasa. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Sukabumi akan melaksanakan demonstrasi kontekstual, di mana di sini saya akan berperan sebagai observer. Saya Tripuji Astuti sebagai coach. Saya Rizky Januar Arifin sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Pak Rizky? Alhamdulillah Bu, baik. Apakah ada waktu Bu untuk siang hari ini? Alhamdulillah Pak ada waktu ya. Apa yang akan Bapak sampaikan? Gini Bu, kan saya tuh di sekolah nih punya murid Bu ya. Mungkin dari kelas 3, 4 sampai sekarang saya mengajar di kelas 5, dia itu belum bisa membaca Bu. Oh iya. Murid yang belum Bisa bisa membaca. Ya. Udah berbagai mungkin cara Bu ya. Mungkin dari sebelum saya juga nih, kan ada dari bawahnya dulu. Ya. Mungkin dari kelas 3, 4, mungkin dari kelas 1 juga. Ya. Si anak tersebut itu sulit Bu katanya. Mungkin sudah dikasih buku catatan atau buku pegangan biar dibaca di rumahnya, tetap aja Bu. Jadi sampai sekarang itu si anak itu belum bisa membaca Bu. Oh, seperti itu ya. Baik ya, mudah-mudahan kita bisa belajar bersama-sama ya Pak ya, untuk memecahkan masalah Bapak untuk hari ini. Nah, berarti Pak Rizky merasa sudah mencoba beberapa cara ya agar murid tersebut Bisa bisa membaca Iya. ya. Baik. Nah, kira-kira nih pada pertemuan hari ini Pak, apa yang Bapak inginkan nih? Pertemuan hari ini itu seperti apa nih Pak? Ya, dalam pertemuan ini saya sih ingin Bu ya, mungkin ada solusi supaya anak tersebut itu ya bisa membaca Bu ya, meskipun sedikit demi sedikit gitu Bu, seperti itu. Oh ya. Karena anak tersebut Bu sama sekali itu tidak bisa, sama sekali full Bu, tidak bisa membaca seperti itu. Nah, berarti rencana pertemuan kita hari ini adalah Pak Rizky ingin Iya. ada solusi agar murid tersebut dapat membaca Iya. lancar ya. Baik Pak. Nah, kira-kira nih apa ukuran keberhasilan dari pertemuan kita sore ini Pak? Mungkin ya Bu, untuk ukuran keberhasilan ya saya mungkin Bu ya kepada anak tersebut, yaitu dengan cara yang pertama mungkin memberikan buku paket Bu, supaya anak tersebut mungkin bisa membaca selain di sekolah juga di rumahnya Bu, dengan dibantu oleh orang tuanya. Oh iya. Yang keduanya mungkin ya bisa anak tersebut untuk ukuran mereka dibantu oleh kakak kelasnya Bu, Iya. di waktu jam-jam istirahat Bu, seperti itu. Oh iya baik. Berarti untuk ukuran keberhasilan pertemuan kita sore ini adalah Pak Rizky mendapatkan solusi bahwa murid tersebut Iya. dapat membaca itu setelah dibantu dengan memberikan buku Buku paket, paket. kemudian dibantu buku paket tersebut dibawa pulang, Dibawa lalu pulang. dipelajari bersama-sama dengan orang tuanya. Kemudian ketika di sekolah itu dibantu ya oleh Oleh. kakak kelasnya ketika di jam-jam kosong atau Jam-jam jam-jam kosong. istirahat. Iya. Ya. Baik Pak ya. Nah itu tadi permasalahan yang Pak Rizky alami dan kemudian indikator keberhasilan atau untuk ukuran keberhasilan yang ingin Pak Rizky capai pada pertemuan sore kita hari ini. Mari kita identifikasi ya Pak bersama-sama mengenai permasalahan Pak Rizky tersebut. Iya. Nah berdasarkan tadi yang sudah disampaikan nih. Nah, kesempatan apa nih yang Bapak miliki sekarang? Nah, untuk mencapai keberhasilan tadi Pak pertemuan sore ini.
Ya mungkin kesempatannya Bu akan saya mungkin meningkatkan Bu dalam pembelajarannya kepada anak tersebut, karena mungkin dalam waktu-waktu senggang ya seperti jam istirahat mungkin anak tersebut akan diberikan prioritas Bu pembelajaran, dengan cara mungkin ya saya sendiri akan membawa siswa tersebut ke perpustakaan untuk belajar mungkin seperti itu, Jadi biar ya dia kan kalau misalkan dia di dalam kelas itu biasanya sulit Bu. ya. Jadi yang keduanya sulit, kadang dia itu merasa mungkin malu Bu ya, Iya, karena iya, sudah iya. kelas atas juga Iya, iya, masih betul. bisa masih belum bisa Belum bisa membaca. Iya, iya. Makanya untuk itu ya saya mungkin berinisiatif untuk membawa siswa saya untuk ke perpustakaan, mungkin belajar bersama di sekolah, dan nanti kalau di luar sekolah bisa belajar bersama orang tuanya. Seperti itu. Iya, baik. Nah, berarti kesempatan yang dimilikinya oleh Bapak Iya. mungkin mengajak anak ketika berada di sekolah adalah Iya. mengajak murid tersebut ke perpustakaan. Perpustakaan. Kemudian murid tersebut juga memiliki kesempatan ya Kesempatan. untuk belajar membacanya selain di jam Jam pelajaran, pelajaran, itu iya. adalah di perpustakaan Perpustakaan. ketika murid itu berada di sekolah ya. Iya. Nah, kalau di rumah berarti kan tadi sudah dibekali buku Dibekali, paket iya. agar bisa dipelajari di rumah bersama orang tuanya. Iya. Baik ya Pak. Nah, kira-kira nih Pak ya, kalau dari skala 1 sampai 10 nih Pak ya, Iya. posisi murid itu Pak di angka berapa nih Pak? Posisi murid Bapak itu kalau ini kan tadi belum bisa membaca nih. Iya. Nah, belum bisa membacanya ini kalau pada skala 1 sampai 10. Nah, kira-kira berada di posisi berapa tuh Pak anak murid tersebut? Kalau saya perkirakan sih mungkin anak tersebut ya Bu ya, kalau mungkin Iya. dari nilai Ya, mungkin masih berada di angka 5 Bu. di angka 5. Iya, Iya. masih berada di angka 5 karena kan kalau 1, 2, 3, 4 dia itu sudah mulai bisa meraba-raba Iya. huruf soalnya Bu, seperti itu. Oh iya, seperti itu ya Pak. Iya. Oh jadi di angka 5 ya Iya. posisi murid tersebut belum bisa membacanya. Iya. Nah, kira-kira nih Pak, dari angka 5 ini nih, skala 5 ini akan ditingkatkan ke angka berapa nih Pak murid tersebut posisinya oleh Bapak? Ya, kalau saya sih Bu, ingin murid saya itu seperti murid yang lainnya Bu ya, lancar. Mungkin saya ingin meningkatkan Bu dalam Iya. membaca itu ke angka 10 Bu, Oh. ke angka maksimal. Iya betul, luar biasa. Karena kan Pak. murid Ya. saya itu yang pertama sudah kelas atas, Iya. sudah kelas 5. Iya. Tidak mungkin dia misalkan tidak bisa membaca, kasihan juga sebenarnya. Ya. Berarti akan ditingkatkan ya Pak ke Iya. angka 10 karena memang si murid tersebut sudah di kelas atas atau di jenjang atas Di ya. yang atas. Nah, ketika ingin ditingkatkan ke angka 10 ini nih Pak, nah kekuatan apa nih yang dimiliki oleh murid tersebut Pak agar bisa mencapai ke angka 10 dengan didorong dengan dibantu oleh Bapak nih? Yang pertama, Ya, kekuatannya si murid tersebut sudah mulai bisa Bu menghafal huruf-huruf. sudah hafal huruf Sudah ya hafal Pak. huruf. Ya. Yang kedua, murid tersebut juga sudah mulai semangat Bu. Ya, sudah mulai semangat ya. Ya. Yang ketiganya, mungkin dengan dorongan oleh orang tuanya Bu ya, murid tersebut sekarang itu jadi rajin juga datang ke sekolah. Oh iya, iya. Berarti kekuatan yang dimiliki murid tersebut ya agar Iya. mencapai kepada angka 10 tadi itu pertama sudah menghafal huruf, hanya mungkin merangkai Merangkai, huruf tersebut ya yang belum sampai. Yang belum sampai. Kemudian meskipun dalam kondisi seperti itu murid itu masih tetap memiliki semangat yang tinggi dan kemudian ada dorongannya. Iya, dari ada dorongan dari orang tuanya. tuanya. Nah, kemudian untuk meningkatkan tadi kan kekuatan yang dimiliki, kemudian kesempatan yang dimiliki oleh Bapak Iya. dan murid tersebut. Nah, kira-kira apakah ada hambatan atau gangguan dalam meraih tujuan tersebut, Pak? Hambatannya mungkin untuk siswa saya Bu ya, murid Iya. saya mungkin hanya satu sih. Iya. Apa itu, Pak? Kalau dulu dia hambatannya itu jarang masuk sekolah. Oh iya. Itu Jarang saja masuk sih Bu hambatannya. Ya. Baik ya Pak. Hambatannya adalah jarang masuk Jarang sekolah. masuk sekolah. Berarti untuk mengatasi hambatan tersebut Pak, atau solusinya apa itu Pak? Supaya anak tersebut tidak jarang masuk. Ya, hambatannya yaitu yang pertama ya saya memberikan selaku wali muridnya Bu ya, Ya. memberikan motivasi kepada anak tersebut ya supaya rajin datang ke sekolah Bu. Ya. Yang keduanya kan dia juga sudah kelas atas Bu. Ya.
mungkin sebentar lagi dia juga akan lulus gitu Iya, seperti itu. Jadi saya berikanlah dia pencerahan Bu supaya rajin-rajin datang ke sekolah. Iya, iya. Seperti itu Bu. Oh, iya. Kalau boleh saya tahu nih Pak, motivasi yang Bapak berikan itu dalam bentuk seperti apa nih Pak, motivasinya atau pencerahannya itu Pak? Ya biasanya sih kalau saya motivasi itu secara langsung aja Bu. Oh, secara Berbicara langsung. secara langsung Oh, gitu iya. di depan kelas gitu seperti itu. Iya. Oh, di depan kelas? Iya. Oh, nah itu motivasinya. Baik ya Pak. Nah tadi kan kita sudah berbincang-bincang mengenai rencana sore kita hari ini, kemudian kita sudah mengidentifikasi ya Pak. Nah selanjutnya nih Pak, untuk mencapai kepada rencana pertemuan dan tujuan keberhasilan dari pertemuan sore kita hari ini, nah apa nih rencana Bapak untuk mencapai tujuan tersebut? Ya rencana saya kan mungkin minggu-minggu hari ini Bu ya. Iya. Rencana saya kan ada juga pembelajaran Bu, pas itu kan kalau di Iya. SD itu semua mata pelajaran ada Bu. Iya. Termasuk itu kan ada pelajaran bahasa Indonesia. Iya. Di sana kan mungkin anak-anak tersebut harus bisa membaca Bu ya. Iya. Nah mungkin saya akan mempraktekkan Bu di sana rencananya. Iya, baik Pak. Nah, jadi rencana aksi yang akan Bapak lakukan itu adalah melakukan pembelajaran Iya. pada mata pelajaran bahasa Bahasa Indonesia. Indonesia. Nah, rencana aksinya ini Pak, melaksanakan rencana aksinya ini, nah Bapak akan menggunakan strategi apa nih Pak? Yang pertama ya saya akan membagikan buku paket. Ya, strateginya membagikan buku paket, ya Pak. Yang keduanya anak tersebut Bu menulis Bu, Ya, mungkin sedikit demi sedikit biar ada kemampuan yang lebih signifikan lagi. ya, Yang ketiganya ya diberikan semangat. iya, diberikan semangat. Iya. Nah, itu strateginya berarti ya Pak. Jadi Iya. rencana aksi yang akan Bapak lakukan itu menggunakan strategi ya dengan memberikan buku paket, Iya. kemudian Bapak menuntunnya menulis Menulis. secara bertahap, kemudian senantiasa diberikan motivasi ya Pak. Nah, seperti itu. Kemudian Pak, apa ukuran keberhasilan nih dari rencana aksi Bapak tersebut dengan strategi yang Bapak lakukan? Ukuran keberhasilan rencana aksinya nih Pak. Ya saya mungkin Bu ukuran keberhasilan itu ya mungkin sangat signifikan Bu ya. Iya. Karena si anak tersebut mungkin sedikit-sedikit dengan cara tersebut akan mulai bisa membaca. Mulai bisa Membaca. Ya. Pak, ya. Nah, berarti ukuran keberhasilannya itu adalah anak sudah sedikit demi sedikit mulai bisa membaca, ya. Nah, kemudian ketika Bapak melakukan rencana aksinya ini, apakah mengalami hambatan atau gangguan? Mungkin tidak. Mungkin tidak, alhamdulillah Alhamdulillah ya tidak, Pak, Bu, ya. berarti ya lancar, ya, Lancar, semangat ya Pak ya. Nah, kemudian nih Pak, Bapak sudah memiliki tujuan, kemudian kita sudah bersama-sama mengidentifikasi, kemudian kita juga Bapak juga sudah menyampaikan rencana aksi yang akan Bapak lakukan. Nah, dengan rencana aksi yang Bapak lakukan ini, nah Bapak apakah sudah siap berkomitmen nih? Siap. Nah, siap, baik ya. Nah, dengan komitmen Bapak tadi, nah kira-kira nih Pak, siapa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen Bapak melakukan rencana aksinya itu? Yang pertama ya pimpinan saya Bu, kepala Oh sekolah. ya, kepala sekolah. Yang Ya, kedua rekan sejawat. ya, yang kedua rekan sejawat. Iya. Ya. Baik Pak, ya berarti untuk membantu Bapak Iya. ya tetap berkomitmen Komitmen, dengan iya. rencana aksi Bapak tadi itu dibantu oleh kepala Sekolah. sekolah selaku pimpinan Bapak dan rekan sejawat Sejawat. juga ya. Terima kasih ya Pak, ini sudah luar biasa sekali nih Pak dari apa yang percakapan kita sore ini. Nah, sekarang bagaimana nih tindak lanjut dari coaching kita hari ini, dari sesi pertemuan sore kita hari ini? Bagaimana nih Pak tindak lanjutnya? Ya dari sesi ini ya mungkin saya Bu besok juga mungkin saya akan langsung mempraktekkan. Ya, mulai besok. Mulai besok. Ya. Baik. Mungkin karena besok ada pelajaran Ada bahasa pelajaran Indonesia Indonesia, tadi ya. Oh, iya baik. Nah, mulai besok ya Pak, Bapak akan Iya. melaksanakan untuk pelajaran bahasa Indonesia itu sendiri Pak di kelas 5 itu dalam 1 minggu ada berapa pertemuan Pak? Ada 2 pertemuan. Ada 2 pertemuan. Oh iya. Berarti dalam minggu ini Iya. Bapak akan bertemu 2 kali ya dalam Bertemu mata 2 pelajaran kali. bahasa Indonesia dengan murid yang tadi sudah Bapak Iya. sampaikan. Baik Pak, terima kasih nih
tadi rencana, tujuan, kemudian identifikasi, rencana akhir dan tanggung jawab sudah Bapak sampaikan ya. Mudah-mudahan ya apa yang Bapak sampaikan tadi bisa dilaksanakan mulai besok dan hasilnya sesuai dengan harapan Bapak Iya. ya. Nah, berarti nanti dalam minggu ini 2 kali berarti kita akan bertemu lagi Minggu depan, Ya, iya. minggu depan dengan hasil rencana aksi Bapak ya, tentu saja. Ya. Mungkin itu saja ya Pak untuk bincang-bincang kita sore ini mengenai permasalahan yang Bapak hadapi ya. Semangat ya Pak Rizky. Iya. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan Bapak tercapai ya. Iya. Terima kasih Ibu atas solusi. Ya, itu solusinya dari Bapak sendiri, Iya. Bapak yang hebat Iya. ya. Nah, baik. Ya, mungkin itu aja Bu ya Ya. yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu sudah melaksanakan coachingnya dengan Pak Rizky. Gimana nih Bu kesan-kesannya ketika melaksanakan coaching dengan Pak Rizky Bu? Perasaan saya bahagia Pak, bisa menjadi teman ngobrol Pak Rizky atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh muridnya tersebut. Oke, jadi intinya proses coaching itu berjalan dengan lancar ya Bu ya? Ya, alhamdulillah Pak, berjalan Oke. dengan lancar. Nah, setelah itu setelah Ibu melakukan coaching dan saya sudah memperhatikan dari ya proses yang telah Ibu laksanakan. Khususnya di sini untuk alur tirta nih Bu ya. Ya Pak. Di sini saya ingin bertanya, kira-kira nih potensi koci apa yang dia temukan dari permasalahan yang dihadapi itu, Bu? Tadi dengan mengajukan pertanyaan berbobot, nah si koci itu bisa memaksimalkan potensinya ya Pak. Dengan pertama tadi pemberian buku paket ke murid. Nah kemudian ketika berada di sekolah, selain pembelajaran di kelas, koci juga akan melaksanakan mengajak muridnya itu ke perpustakaan. Nah, kemudian karena buku paketnya itu diberikan untuk dibawa pulang, nah itu harapannya dibantu oleh orang tua murid agar anak tersebut tetap mempelajari buku itu. Kemudian yang kedua, koci senantiasa terus memotivasi, memberikan semangat pada murid tersebut untuk rajin masuk ke sekolah karena memang hambatannya anak tersebut belum bisa membaca karena jarang ke sekolah Pak, seperti itu. Nah kemudian koci akan mempraktikannya itu dalam waktu minggu ini karena koci khusus akan menggali potensi murid tersebut agar dapat membaca hanya di pelajaran bahasa Indonesia. Oh gitu. Ya, jadi seminggu 2 kali katanya begitu Pak. Oke, luar biasa ini. Jadi Ibu sudah mendapatkan pengalaman berharga sebagai seorang coaching. Mudah-mudahan nanti kedepannya Ibu bisa lebih mempraktekkan lagi ya untuk di coaching-coaching berikutnya ya Bu ya. Baik Pak. Oke, selanjutnya nih dari hasil pengalaman, hasil penggalian potensi yang sudah Ibu lakukan terhadap coaching itu, kira-kira nih potensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan Pak itu adalah pertama kehadiran penuh presensi, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dari pengalaman tadi saya melakukan coaching itu belum di angka 10 begitu Pak. Nah, Saya akan meningkatkannya ke 3 kompetensi itu ke angka 10. Amin, Pak. mudah-mudahan. Luar biasa ini Ibu. Begitu. Jadi semangat belajarnya, semangat untuk menggali potensinya tidak hanya disebarkan kepada coach, tapi juga Ibu sendiri ingin lebih meningkatkan coachnya. Luar biasa Ibu. Terima kasih banyak atas niatnya sendiri untuk peningkatannya. Dan mungkin mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan khususnya di dalam alur tirtanya Bu ya, tadi yang apa Ibu inginkan itu bisa lebih meningkat sampai 10 nilainya ya Bu ya. Siap. Oke, itu saya mungkin dari saya. Mudah-mudahan Ibu bisa lebih semangat lagi dalam proses coachingnya di tahap-tahap berikutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampurasun. Rampes. Perkenalkan, saya Rizky Januar Arifin dari SD Negeri Cisasa. Saya Mujamil dari SMP Negeri 1 Cisolok. Saya Tripuji Astuti dari SMP Negeri 2 Cisolok. Kami CGP Angkatan 8 Kabupaten Sukabumi akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan saya sendiri sebagai observer. Saya sebagai coach. Saya sebagai koci. Saksikan video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kami CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Sukabumi. Saya Tripuji Astuti dari SMP Negeri 2 Cisolok. Saya Rizky Januar Arifin dari SD Negeri Cisasa. Saya Mujamil dari SMP Negeri 1 Cisolok. Pada kegiatan ini, kami akan mempraktikkan coaching untuk supervisi akademik pada pembelajaran 4 demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Tripuji Astuti sebagai observer. Saya Rizky Januar Arifin sebagai coach. Dan saya Mujamil sebagai coaching. Berikut video kami pada sesi 1. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Jamil siang ini? Alhamdulillah Pak, kabar baik. Gimana Pak kabarnya juga? Alhamdulillah Pak baik. Iya. Ada yang diceritain Pak? Iya Pak, ini Pak mohon maaf sebelumnya nih Pak mengganggu waktu istirahat Bapak nih. Saya sengaja pengen konsultasi dengan Bapak. Ini mengenai proses pembelajaran di kelas saya nih Pak. Kebetulan kan saya mengajar IPS ya Pak ya di SMP. Nah, di dalam modul ajar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, di situ ada materi tentang perkenalan tentang lingkungan, gitu Pak, lingkungan di sekitarnya. Dan salah satu indikator ataupun materi yang ada di dalam lingkungan itu adalah peserta didik diharapkan mengenal tentang peta, gitu Pak. Nah, yang menjadi permasalahan saya gini Pak. Ini kan peta yang saya ajarkan di peserta didik sekarang ini kan peserta didiknya udah berbeda Pak. Udah peserta didik zaman milenium ini Pak. Sedangkan kan saya zamannya zaman Z, generasi Z gitu. Jadi gimana nih Pak caranya gitu? Saya jadi bingungnya di situ. Ada perbedaan level generasi ini Pak. Saya generasi Z, anak peserta didik saya generasi milenium gitu. Jadi itu ya permasalahannya mungkin tentang tugas Bapak ya, Ya. yang mengenai peta tersebut. Iya. Karena mungkin sekarang kan kalau memang Pak ya, kalau sekarang kan zamannya sudah beda. Iya. Apalagi kita masih zaman abad 21 Pak. Oh iya itu Pak yang jadi pertimbangannya itu Pak. Iya. Jadi bagaimana sih supaya pelajaran ini bisa bermanfaat untuk mereka Untuk gitu mereka. Pak. Gitu. Iya, untuk mereka juga mungkin Bapak di sini ya kayaknya kan kalau dulu mungkin kalau menulis menggambar peta, mungkin peta pulau ataupun peta Indonesia Pak ya, biasanya menggunakan kertas ataupun kertas karton ya. Iya, itu biasanya seperti itu Pak. Iya. Kalau sekarang mungkin anak-anak fokusnya ke gadget itu ya, smartphone. Nah itu kayaknya seperti itu Pak. Jadi memang gadget ini kan sudah apa namanya sudah membumi Pak. Sudah Iya. membumi. Tidak mengenal kalangan, tidak mengenal usia, semua rata-rata udah punya gadget masing-masing gitu. Iya. Iya Pak. Tapi mungkin Pak ya dari itu Pak ya kan supaya anak-anak mungkin Pak ya sesuai yang Bapak harapkan, apa yang sudah Bapak lakukan gitu. Supaya anak-anak itu mungkin tidak untuk sementara lah tidak menggunakan gadget terlebih dahulu gitu untuk menggambarkan hal tersebut. Iya. Saya itu pertama-tama Pak untuk usaha yang telah saya lakukan mereka untuk mengenal terhadap keluarganya dulu. Jadi anak-anak disuruh oleh saya untuk membuat pohon keluarga Pak. Jadi si anak ini supaya mengenal nenek kakek dari ibunya, nenek kakek dari bapaknya, kemudian saudara dari ibu dan saudara dari bapaknya siapa aja, baru kemudian dia mengenal terhadap keluarga intinya ya. Jadi bapak, ibu dan anak itu siapa aja di situ. Jadi yang sudah saya lakukan untuk memperkenalkan lingkungan sekitar itu diantaranya memperkenalkan membuat pohon keluarga gitu. Iya. Mungkin dari sana ada Pak hambatan-hambatannya? Hambatannya pastinya Pak, yang pertama saya tuh
anak-anak itu kan belum tentu punya handphone semua. Yang kedua, anak-anak tidak sepenuhnya, walaupun dia punya handphone, belum tentu ketersediaan kuotanya juga, itu kuota internet ya punya, itu belum tentu juga gitu. Jadi hambatannya itu Pak, kemungkinannya seperti itu. Kemungkinannya mungkin Iya, ya, iya, iya. dari apa, mungkin tidak mempunyai handphone, yang Ya. kedua mungkin jaringan internet juga Ya seperti itu Pak, jadi kan internetnya juga kadang-kadang memadai, kadang-kadang tidak. tidak memadai. Iya. Nah, dari hambatan tersebut mungkin Bapak mempunyai solusi untuk anak-anak peserta didiknya gitu. Iya, solusinya mungkin ini Pak, untuk bagi anak yang tidak membawa handphone atau bukan tidak punya Pak ya, Iya. saya yakin semua siswa sudah punya. Yang tidak membawa handphone, kalau untuk 1 orang, 2 orang sih bisa saya pinjamkan Pak handphone saya ataupun handphone guru yang lain gitu ya, untuk sebagai media mereka untuk belajar. Tapi kalau misalkan handphonenya banyak nih Pak, handphonenya banyak, siswanya yang jarang yang bawa handphonenya banyak, saya yang tidak bawa handphone, saya alihkan kepada yang bawa handphone untuk mengetahui, mengikut aja Pak ke kelompoknya itu masing-masing. Itu kalau misalkan solusi ketika ada anak yang tidak membawa handphone. Kemudian kalau masalahnya anak itu tidak mempunyai kuota, ya solusinya tidak akan jauh, pasti saya akan memberikan tethering ya Pak ya, tethering gratis kepada anak itu untuk di-share lah gitu. Iya. Kuota saya kepada anak. Yang penting biar bisa mengerjakan. Bisa mengerjakan ya, punya pengalaman belajar gitu. Iya. Ya. Jadi itu ya yang sudah solusinya sudah ada Pak ya. Iya Pak, solusinya sudah ada sebenarnya Pak. Nah, ini dalam waktu dekat ini mungkin Pak ya, hari-hari yang paling dekat pembelajaran apa Pak itu yang menggunakan gadget gitu, smartphone. Iya, kebetulan ini Pak, pada minggu depan sesuai dengan target kurikulum, di situ saya akan melaksanakan pembelajaran peta itu di minggu depan Pak. Di minggu depan. Iya, jadi minggu depan saya sudah mulai melaksanakan pembelajaran peta itu. Pembelajaran peta. Iya. Ya Pak ya, kan ini dari obrolan kita Pak ya, ya. percakapan yang mungkin sangat singkat ini. Iya. Kalau Bapak mungkin dihitung atau di level atau dalam angka Pak ya. Mungkin dari angka 1 sampai 10 Pak ya. Bapak ini mungkin berada pada angka berapa? Kalau saya menilainya Pak di angka 7 kali Pak. Kalau dari hitungan 1 sampai 10 saya di angka 7 ini Pak. Karena memang saya pernah melaksanakan ketika pembelajaran dalam pohon keluarga itu Pak. Jadi jadi saya menilainya di angka 7 gitu. Di angka 7. Pasti kan Bapak juga dalam hati keinginan Pak ya, ingin mempunyai angka yang sempurna. Iya. Angka 10 mungkin. Apa yang akan Bapak lakukan untuk mencapai angka tersebut? Kemungkinannya Pak, kalau untuk mencapai angka 10, yang pertama pastinya Pak, seperti hanya tadi yang saya utarakan, pertama anak-anak itu disuruh untuk bisa mempergunakan aplikasi yang ada di dalam gadgetnya masing-masing gitu ya, khususnya aplikasi yang berkenaan dengan peta nih Pak. Ada namanya GPS esensial, ada yang namanya Google Map dan sebagainya. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, yang bisa ini bagaimana aplikasi-aplikasi yang ada di situ bisa dimanfaatkan oleh mereka di dalam kehidupan sehari-hari mereka gitu Pak. Jadi jangan sampai pengetahuan yang mereka dapatkan itu tidak berguna untuk kehidupan dia di kemudian hari. Gitu aja mungkin Pak. Iya. Mungkin ada rekan Bapak yang akan membantu. Untuk rekanan saya pastinya ada Pak, karena memang saya ini kan berada di dalam MGMP ya Pak ya. Iya. Di mana satu sekolah kami itu ada sekitar 5 guru mata pelajaran IPS Pak. Jadi kami membentuk MGMP, di situ kami secara rutin setiap 6 bulan sekali melakukan pertemuan untuk membicarakan hal-hal yang berkenaan dengan mata pelajaran IPS, apa yang ada kesulitannya, apa ini. Jadi kemungkinan besar rekanan yang akan saya ajak, yang akan saya bawa untuk berdiskusi sebagai media untuk sebagai fasilitator ataupun sebagai rekan kerja saya itu adalah guru-guru IPS itu Pak di dalam GMP sekolah. IPS sekolah. Iya. Seperti itu Pak ya. Iya. Mungkin yang juga tadi kayaknya Bapak juga ingin mencapai ya dalam penilaian yang sempurna. Nah, mungkin dalam waktu yang
sangat dekat nih Pak, yang paling dekat Pak ya. Tadi kan mungkin agak jauh ya waktunya. Nah, Ya. sekarang mungkin waktu yang sangat dekat sekali Pak. Mungkin Bapak akan mempraktekannya ini kapan kira-kira ke anak-anak? Mempraktekannya kemungkinan besarnya Pak minggu depan Pak. Minggu depan. Ya, minggu depan kebetulan ada jadwalnya padat, dan juga materinya juga di minggu-minggu itu Pak. Di minggu-minggu. Iya, minggu depan itu yang bisa saya laksanakan gitu. Itu konkretnya ya, gitu Itu Pak. kalau Iya, seperti itu. iya, iya. Baik Pak ya, karena kan kita ini coaching yang sangat singkat ini Pak. Iya, iya. Dari obrolan kita Pak ya, dari tadi mungkin apa sih yang Bapak dapatkan dari coaching kita hari ini? Iya, ini Pak yang bisa saya dapatkan ternyata memang solusinya itu ada di diri saya sendiri Pak. Iya. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada yang muncul di kelas walaupun di sekolah itu ternyata solusinya ada di saya gitu Pak. Pengembangan diri juga adanya di saya. Iya. Jadi tergantung kepada kemauan saya sendiri. Mau tidak menggali potensi yang ada di dalam diri saya gitu. Dan alhamdulillah berkat obrolan Bapak nih, saya Iya. bisa menggali potensi saya gitu ya. Potensi anak-anak ya, Iya. dengan zaman mileniumnya membawa punya handphone ya. Jadi ya iya ya lebih baik saya menugaskan anak-anak membawa handphone daripada untuk menggambar dalam sebuah kertas Sebuah untuk kertas. peta itu gitu. Karena Pak. mengikuti zaman. Karena zamannya yang Iya. berbeda gitu Pak. Iya, iya. Iya. Itu Pak. Terima kasih banyak Pak. Iya. Ini obrolannya saya bisa menggali potensi saya sendiri gitu Pak. Iya, sama-sama. Baik Pak ya, kita mungkin bertemu kembali minggu depan Pak. Iya Pak, saya tunggu Pak nanti Iya. kehadiran Bapaknya. Kita sama-sama bertemu nanti minggu depan. Iya, mungkin hanya itu saja Pak ya. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Jamil siang ini? Alhamdulillah Pak, kabar baik. Gimana Pak kabarnya juga? Alhamdulillah Pak baik. Iya. Ada yang diceritain Pak? Iya Pak, ini Pak mohon maaf sebelumnya nih Pak mengganggu waktu istirahat Bapak nih. Saya sengaja pengen konsultasi dengan Bapak. Ini mengenai proses pembelajaran di kelas saya nih Pak. Kebetulan kan saya mengajar IPS ya Pak ya, di SMP. Nah, di dalam modul ajar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, di situ ada materi tentang perkenalan tentang lingkungan, gitu Pak, lingkungan di sekitarnya. Dan salah satu indikator ataupun materi yang ada di dalam lingkungan itu adalah peserta didik diharapkan mengenal tentang peta, gitu Pak. Nah, yang menjadi permasalahan saya gini Pak. Ini kan peta yang saya ajarkan di peserta didik sekarang ini kan peserta didiknya udah berbeda Pak. Udah peserta didik zaman milenium ini Pak. Sedangkan kan saya zamannya zaman Z, generasi Z gitu. Jadi gimana nih Pak caranya gitu? Saya jadi bingungnya di situ. Ada perbedaan level generasi ini Pak. Saya generasi Z, anak peserta didik saya generasi milenium gitu. Oh, jadi itu ya permasalahannya mungkin tentang tugas Bapak ya, Ya. yang mengenai peta tersebut. Iya. Karena mungkin sekarang kan kalau memang Pak ya, kalau sekarang kan zamannya sudah beda. Iya. Apalagi kita mesti zaman abad 21 Pak. Oh Yang- iya, itu Pak yang jadi pertimbangannya di itu Pak. Iya. Jadi bagaimana sih supaya pelajaran ini bisa bermanfaat untuk mereka Untuk gitu mereka. Pak. Gitu. Iya, untuk mereka juga mungkin Bapak di sini ya kebanyakan kalau dulu mungkin kalau menulis menggambar peta, mungkin peta pulau ataupun peta Indonesia Pak ya, biasanya menggunakan kertas ataupun kertas karton ya. Iya, itu biasanya seperti itu Pak. Iya. Heeh. Kalau sekarang mungkin anak-anak fokusnya ke gadget itu ya, smartphone. Nah itu kayaknya seperti itu Pak. Jadi memang gadget ini kan sudah apa namanya sudah membumi Pak. Sudah Iya. membumi. Tidak mengenal kalangan, tidak mengenal usia, semua rata-rata udah punya gadget masing-masing itu. Iya. Iya Pak. Tapi mungkin Pak ya dari itu Pak ya kan supaya anak-anak mungkin Pak ya sesuai yang Bapak harapkan, apa yang sudah Bapak lakukan gitu supaya anak-anak itu mungkin tidak untuk sementara lah tidak menggunakan gadget terlebih dahulu gitu untuk menggambar peta tersebut. Iya. Saya itu pertama-tama Pak untuk usaha yang telah saya lakukan mereka untuk mengenal terhadap keluarganya dulu.
Jadi anak-anak disuruh oleh saya untuk membuat pohon keluarga, Pak. Jadi si anak ini supaya mengenal nenek kakek dari ibunya, nenek kakek dari bapaknya, kemudian saudara dari ibu dan saudara dari bapaknya siapa aja, baru kemudian dia mengenal terhadap keluarga intinya ya. Jadi bapak, ibu dan anak itu siapa aja di situ. Jadi yang sudah saya lakukan untuk memperkenalkan lingkungan sekitar itu diantaranya memperkenalkan membuat pohon keluarga gitu. Iya. Mungkin dari sana ada apa hambatan-hambatannya? Hambatannya pastinya Pak, yang pertama saya tuh anak-anak itu kan belum tentu punya handphone semua. Yang kedua, anak-anak tidak sepenuhnya, walaupun dia punya handphone, belum tentu ketersediaan kuotanya juga, itu kuota internet ya punya itu belum tentu juga gitu. Jadi hambatannya itu Pak, kemungkinannya seperti itu. Kemungkinannya mungkin Ya. dari apa, mungkin tidak mempunyai handphone, Ya. kedua mungkin jaringan internet juga Ya seperti itu Pak, jaringan internetnya juga kadang-kadang memadai, kadang-kadang tidak. tidak memadai. Iya. Nah, dari hambatan tersebut mungkin Bapak mempunyai solusi untuk anak-anak peserta didiknya gitu. Iya, solusinya mungkin ini Pak, untuk bagi anak yang tidak membawa handphone atau bukan tidak punya Pak ya, Iya. saya yakin semua siswa sudah punya. Yang tidak membawa handphone, kalau untuk satu orang, dua orang sih bisa saya pinjamkan Pak handphone saya ataupun handphone guru yang lain gitu ya, untuk sebagai media mereka untuk belajar. Tapi kalau misalkan handphonenya banyak nih Pak, handphonenya banyak, siswanya ya, yang jarang yang bawa handphonenya banyak, saya yang tidak bawa handphone saya alihkan kepada yang bawa handphone untuk mengetahui, mengikut aja Pak kelompoknya itu masing-masing. Itu kalau misalkan solusi ketika ada anak yang tidak membawa handphone. Kemudian kalau masalahnya anak itu tidak mempunyai kuota, ya solusinya tidak akan jauh, pasti saya akan memberikan tethering ya Pak ya, tethering gratis kepada anak itu untuk di-share gitu. Iya. Kuota saya kepada anak. Yang penting biar bisa mengerjakan. Bisa mengerjakannya, punya pengalaman belajar gitu. Iya. Ya. Jadi itu ya yang sudah solusinya sudah ada Pak ya. Iya Pak, solusinya sudah ada sebenarnya Pak. Nah, ini dalam waktu dekat ini mungkin Pak ya, hari-hari yang paling dekat pembelajaran apa Pak itu yang menggunakan gadget gitu, smartphone? Iya, kebetulan ini Pak, pada minggu depan sesuai dengan target kurikulum, di situ saya akan melaksanakan pembelajaran peta itu di minggu depan Pak. Di minggu depan. Iya, jadi minggu depan saya sudah mulai melaksanakan pembelajaran peta itu. Pembelajaran peta. Iya. Ya Pak ya, kan ini dari obrolan kita Pak ya, Ya. percakapan yang mungkin sangat singkat ini. Iya. Kalau Bapak mungkin dihitung atau di level atau dalam angka Pak ya. Mungkin dari angka 1 sampai 10 Pak ya. Bapak ini mungkin berada pada angka berapa? Kalau saya menilainya Pak di angka 7 kali Pak. Kalau dari hitungan 1 sampai 10 saya di angka 7 ini Pak. Karena memang saya pernah melaksanakan ketika pembelajaran dalam pohon keluarga itu Pak. Jadi ya, jadi saya menilainya di angka 7 gitu. Di angka 7. Pasti kan Bapak juga dalam hati keinginan Pak ya, ingin mempunyai angka yang sempurna. Iya. Angka 10 mungkin. Apa yang akan Bapak lakukan untuk mencapai angka tersebut? Kemungkinannya Pak, kalau untuk mencapai angka 10, yang pertama pastinya Pak, seperti hanya tadi yang saya utarakan, pertama anak-anak itu disuruh untuk bisa mempergunakan aplikasi yang ada di dalam gadgetnya masing-masing gitu ya, khususnya aplikasi yang berkenaan dengan peta nih Pak. Ada namanya GPS esensial, ada yang namanya Google Map dan sebagainya. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, yang bisa ini bagaimana aplikasi-aplikasi yang ada di situ bisa dimanfaatkan oleh mereka di dalam kehidupan sehari-hari mereka gitu Pak. Jadi jangan sampai pengetahuan yang mereka dapatkan itu tidak berguna untuk kehidupan dia di kemudian hari. Gitu aja mungkin Pak. Iya. Mungkin ada rekan Bapak yang akan membantu. Untuk rekanan saya pastinya ada Pak, karena memang saya ini kan berada di dalam MGMP ya Pak ya. Iya. Di mana satu sekolah kami itu ada sekitar 5 guru mata pelajaran IPS Pak,
Jadi kami membentuk MGMP, di situ kami secara rutin setiap 6 bulan sekali melakukan pertemuan untuk membicarakan hal-hal yang berkenaan dengan mata pelajaran IPS, apa yang ada kesulitannya, apa ini. Jadi kemungkinan besar rekanan yang akan saya ajak, yang akan saya bawa untuk berdiskusi sebagai media untuk sebagai fasilitator ataupun sebagai rekan kerja saya itu adalah guru-guru IPS itu Pak di dalam GMP sekolah. GMP sekolah. Iya. Seperti itu Pak ya. Iya, iya. Mungkin yang juga tadi kayaknya Bapak juga ingin mencapai ya dalam penilaian yang sempurna. Nah, mungkin dalam waktu yang sangat dekat, yang paling dekat Pak ya. Tadi kan mungkin agak jauh ya waktunya. Nah, sekarang mungkin waktu yang sangat dekat sekali Pak. Mungkin Bapak akan mempraktekannya nih kapan kira-kira kan akan? Mempraktekannya kemungkinan besarnya Pak minggu depan Pak. Minggu depan. Iya. Minggu depan kebetulan ada jadwalnya padat dan juga materinya juga di minggu-minggu itu Pak. Di minggu-minggu. Iya, minggu depan itu yang bisa saya laksanakan gitu. Itu konkretnya aja gitu. Itu konkretnya Iya. seperti itu. Iya, iya. Baik Pak ya, karena kan kita ini coaching yang sangat singkat ini Pak. Iya, iya. Dari obrolan kita Pak ya, dari tadi mungkin apa sih yang Bapak dapatkan dari coaching kita hari ini? Ini Pak yang bisa saya dapatkan ternyata memang solusinya itu ada di diri saya sendiri Pak. Iya. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada yang muncul di kelas walaupun di sekolah itu ternyata solusinya ada di saya gitu Pak. Pengembangan diri juga adanya di saya. Iya. Jadi tergantung kepada kemauan saya sendiri. Mau tidak menggali potensi yang ada di dalam diri saya gitu. Dan alhamdulillah berkat obrolan Bapak nih, saya bisa menggali potensi saya gitu ya. Potensi anak-anak ya dengan zaman mileniumnya membawa punya handphonenya. Jadi ya lebih baik saya menugaskan anak-anak membawa handphone daripada untuk menggambar dalam sebuah kertas untuk peta itu gitu. Karena mengikuti zaman. Karena zamannya yang berbeda gitu Pak. Iya. Itu Pak. Terima kasih banyak Pak. Ini obrolannya saya bisa menggali potensi saya sendiri gitu. Iya, sama-sama. Baik Pak ya, kita mungkin bertemu kembali minggu depan Pak. Iya Pak, saya tunggu Pak nanti kehadiran Bapaknya. Kita sama-sama bertemu nanti minggu depan. Iya, mungkin hanya itu saja Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya Pak. Iya, tidak apa-apa. Iya, ini Pak sebelumnya gimana Pak, sehat? Alhamdulillah Pak. Iya. Gimana Bapak, kabar Bapak sendiri? Alhamdulillah sehat Pak. Iya. Gini Pak, saya makanya mohon maaf sebelumnya mau melaksanakan coaching Pak terhadap Bu Puji gitu. Jadi gimana harusnya gini Pak, saya memulai langkah-langkah coaching. Oh, jadi Bapak ini melakukan coaching Pak ya bersama Ibu Puji. Iya. Kan dalam coaching tersebut Pak ya, itu harus mempunyai aspek-aspek Pak. Seperti yang pertama itu kemitraan Pak. Iya, kebetulan Pak. Iya, yang keduanya Pak itu berbicara santai aja Pak. Santai. Iya, santai. Dan yang terakhir nih, Bapak kan melakukan coaching ini ya bersama Bu Puji nih. Coba apa kompetensi yang ingin Bapak kembangkan dalam coaching tersebut? Iya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini adalah mendengarkan Pak. Khususnya di sini saya ingin menyimak dengan cara seksama tentang apa-apa yang si coaching ini utarakan gitu, Pak. Jadi peningkatan mendengarkan itulah yang ingin saya lebih memperdalam lagi, karena memang kalau saya pribadi melihatnya ketika saya melakukan mendengar itu seolah-olah saya akan merasakan apa yang dia alami gitu Pak. Jadi itu saja mungkin Pak. Mendengarkan Ya. Saja seperti itu Pak ya. Iya. Nah, selain itu Pak ya, untuk melakukan coaching, selain Bapak mendengarkan aktif juga, iya Pak. Bapak ini harus harus menghadirkan secara penuh Pak diri Bapak. Oh gitu Pak. Iya.
dan keduanya Bapak itu harus memberikan pertanyaan yang berbobot Pak kepada Iya, coaching iya, iya, tersebut iya, Pak. iya. Baik Pak. Ya mungkin itu saja Pak ya. Oke, terima kasih Pak atas arahannya. Mudah-mudahan nanti saya bisa mempraktekannya Pak Iya. di dalam coaching Iya. dengan coach saya gitu Pak. Oh iya. Baik Iya. Pak ya, silakan Pak melakukan coaching. Oke, terima kasih Pak. Saya permisi dulu Pak, mau melakukan coaching dengan Bu Puji Pak. Iya Pak, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.